Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4C yang beranggotakan Sri Gambir Puspanegoro, Irfan Faruh Rajab, Hasyairina, dan Rahmariza Fitriana, pada kali ini akan memaparkan mengenai simulasi konseling obat di apotek. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, konseling merupakan proses interaktif antara apoteker dengan pasien atau keluarga untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kesadaran, dan kepatuhan sehingga terjadi perubahan perilaku dalam penggunaan obat dan menyelesaikan masalah yang dihadapi pasien. Untuk mengawali konseling, apoteker menggunakan 3 prime question. Apabila tingkat kepatuhan pasien dinilai rendah, perlu dilanjutkan dengan metode health belief model. Apoteker harus melakukan verifikasi bahwa pasien atau keluarga pasien sudah memahami obat yang digunakan. Pada kasus 1, ada pasien yang diresepkan 3 obat, yaitu Norvax, amoxicillin, dan Daunea. Berikut simulasi konseling yang akan didapatkan. Selamat siang Pak, ada yang bisa saya bantu? Iya Bu, saya mau nebus resepnya dari dokter Bu. Oh iya, baik Pak. Tunggu sebentar ya, saya proses dulu resepnya. Iya Bu. Resep atas nama Bapak Joko. Iya Bu. Ini resepnya sudah saya proses, namun sebelum itu apakah Bapak ada waktu sekitar 5-10 menit karena ada beberapa hal yang harus saya sampaikan Pak? Ada Bu boleh. Baik, silakan ke ruang konseling ya Pak. Iya baik Bu. Silakan duduk Pak. Oh iya Bu. Baik Pak, sebelumnya perkenalkan nama saya Sri Gambir, saya apoteker penanggung jawab di apotek ini. Jadi di sini saya akan mengadakan konseling bersama Bapak karena ada beberapa hal yang harus saya sampaikan mengenai penggunaan obat ini. Apa perlu berkenan? Iya Bu boleh Bu. Sebelumnya ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan demi penunjang pengobatan ini. Namun Bapak tidak perlu khawatir karena kami akan menjaga kerahasiaannya. Apakah Bapak berkenan? Iya baik boleh Bu. Baik, sebelumnya Pak ada beberapa hal yang harus saya konfirmasi dan harus saya tanyakan informasinya. Untuk yang pertama, saya ingin mengonfirmasi untuk resep ini diresepkan untuk Pak Joko. Dengan Bapak sendiri atau Bapak mewakilkan Pak Joko ya Pak? Iya, saya dengan Pak Diko sendiri. Baik Pak. Kalau begitu ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, apakah Bapak ada alergi terhadap obat-obatan tertentu? Oh iya ada Bu. Saya alergi pada obat provokatif Bu. Baik. Kalau begitu, apakah Bapak juga mengonsumsi alkohol atau merokok? Sedikit sih lumayan. Ya, beberapa kali. Beberapa kali. Kalau begitu. Lalu selanjutnya untuk pengobatan ini, apakah Bapak ada mengonsumsi obat-obatan lain seperti obat-obatan herbal atau seperti vitamin gitu Pak? Oh iya. Kemarin tetangga saya nawarin saya itu, nyaranin saya buat minum obat dari kumis kucing. Baik Pak. Lalu selanjutnya saya ingin bertanya Pak, apa saja ya Pak yang sudah dokter sampaikan mengenai obat yang akan Bapak dapatkan? Oh iya, saya diketahuinya saya itu sakit hipertensi sama diabetes. Jadi saya dikasih obat-obatan tadi. Itu untuk cara penggunaannya, apakah dokter sudah menyampaikan Pak mengenai obat yang akan Bapak gunakan? Ini kalau cara penggunaan. Baik Pak, kalau Iya. begitu. Baik Pak, terima kasih atas konfirmasinya. Kalau begitu saya rasa sudah cukup. Jadi saya akan menginformasikan cara penggunaan obatnya ya Bapak ya. Di sini yang pertama, di resep pertama kan Bapak didiagnosa hipertensi ya Pak. Nah di sini ada obat, di sini ada Norvax. Norvax ini isinya amlodipin 10 mg. Nah di sini ada jumlahnya ada 30 tablet. Untuk cara minumnya itu diminum sehari sekali di pagi hari ya Pak, 1 tablet aja. Nah diminumnya ini pakai air untuk memudahkan Bapak menelan ya Pak. Nah, Pagi hari ya? iya di pagi hari. Lalu selanjutnya di sini ada amoxicillin. Nah ini amoxicillin ini 500 mg. Ini juga bentuknya tablet. Ini jumlahnya ada 15 tablet. Diminumnya itu 3 kali sehari ya Pak. Iya Pak. Dan ini karena ini antibiotik jadi harus dihabiskan ya Bapak ya. Nah ini untuk pengobatan hipertensi Bapak, jadi nanti diharapkan setelah minum ini Bapak bisa terkontrol darah tingginya ya Pak. Nah selanjutnya untuk resep yang kedua ini ada resep untuk diabetes ya Pak. Nah di sini itu ada Daunil. Daunilnya ini isinya gliburit, dia 5 mg. Di sini jumlahnya ada 30 tablet ya Bapak. Nah diminumnya ini 1 kali sehari di pagi hari setelah sarapan ya Bapak.
segera diminum setelah sarapan. Buat sarapan. Iya, cukup 1 tablet aja ya Pak. Sampai. Seperti itu Pak. Ya. Sampai di sini apakah ada yang ingin Bapak tanyakan? Ya nanya Bu, kalau misalkan menyimpan obatnya di sini. Oh, Bapak punya kotak obat di rumah? Oh iya ada. Nah iya, bisa disimpan di kotak obat aja ya Pak? Nggak usah disimpan di lemari es, cukup di kotak obat aja, terus ditaruh di tempat yang aman, di tempat yang kering, dan terhindar dari sinar matahari langsung ya Pak? Oh, iya. Terus ada hal yang ingin saya sampaikan lagi Pak, tadi kan saya bertanya pada Bapak apakah Bapak mengonsumsi alkohol atau merokok. Nah tadi kan Bapak mengonsumsi sesekali ya Pak? Kalau bisa selama melakukan pengobatan atau selama masa pengobatan ini Bapak jangan mengonsumsi alkohol ya Pak, ataupun jangan merokok untuk keefektivitasan dari pengobatan nanti. Iya. Selanjutnya ada yang ingin Bapak tanyakan lagi Pak? Udah Bu. Oh iya Pak, saya juga ingin menyampaikan tadi kan ada rekomendasi dari tetangga Bapak ya untuk mengonsumsi obat herbal. Nah, sebenarnya itu boleh-boleh ya Pak, tapi nanti kalau bisa dibicarakan dengan dokter Bapak. Kalaupun mau dikonsumsi bisa 2 jam sebelum mengonsumsi obat hipertensi Bapak atau 2 jam setelahnya ya Pak? 2 jam. Iya, karena dikhawatirkan akan ada interaksi kalau dikonsumsi secara bersamaan ya Pak. Oh iya. Tapi nggak boleh barengan ya sama. Iya, jadi dikasih jeda waktu. 2 jam. Iya. Sepertinya cukup Pak. Namun sebelum sesi konselingnya berakhir, saya takut ada yang terlewat. Apakah Bapak bisa mengulangi apa yang tadi saya sampaikan Pak? Oh iya boleh Bu. Tadi di sini saya pakai obat Norpas. Norpas itu buat nurunin darah tinggi. Diminumnya itu sekali sehari pada pagi hari. Kedua itu ada amoxicillin, ini antibiotik. Antibiotik ini dimakannya itu 3 kali sehari, harus dihabiskan. Terus ini ada daunil itu buat diabetes, diminumnya itu sekali sehari setelah makan. Ya, setelah makan pagi ya. Setelah makan pagi ya. Dan kalau misal nanti Bapak lupa mengonsumsi ya Pak, lupa mengonsumsi obatnya, kalau misal waktunya itu pas Bapak ingat masih dekat dengan waktu konsumsi, gitu ya, itu masih boleh langsung dikonsumsi aja Pak. Tapi kalau misal udah jauh, biar dilewat aja, nggak usah dikonsumsi gitu. Dan jangan digandakan ya Pak dosisnya ya Pak, itu 1 tablet aja. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Semoga nanti harapannya Bapak bisa cepat sembuh ya Pak, darah tinggi Bapak juga bisa turun, terkontrol, dan gula darah Bapak juga terkontrol. Ya. Terima kasih ya Pak. Sama. Ini untuk obatnya ya Pak. Untuk resepnya nanti bisa diulang ya Pak. Jadi Bapak bisa, kalau obatnya udah habis, Bapak bisa ditebus lagi pakai resep yang ini tanpa harus ke dokter lagi ya Pak. Oh bisa langsung. Iya. Terima kasih. Terima kasih, semoga lekas sembuh ya Pak. Ya. Pada kasus 2, ada pasien yang mendapatkan 3 obat yaitu Sendesitrol, Ventolin inhaler, dan juga Dulcolax suppositoria. Berikut adalah simulasi konseling yang akan didapatkan. Selamat pagi, ada yang bisa dibantu? Ini Mbak, kakak saya habis berobat ke dokter Cantika dan dikasih resep ini. Oh iya, baik. Bentar ya, saya proses dulu. Baik, terima kasih. Resep atas nama Abang Ganteng? Iya Mbak, saya. Oh iya, baik Ibu. Ini obatnya udah ada ya Ibu, namun sebelum saya berikan, ada beberapa hal yang harus saya sampaikan tentang obat-obat ini. Apakah Ibu kira-kira ada waktu sekitar 5-10 menit? Ada Mbak. Oke, baik. Kalau gitu mari ikut saya ke ruang konseling ya Bu. Baik, silakan duduk Ibu. Baik, terima kasih. Ya, sebelumnya perkenalkan, saya Rahma Riza, apoteker yang bertugas di sini. Ini berarti dengan kerabat atau saudaranya Abang Ganteng ya Bu? Saudara. Oh iya. Baik Ibu. Jadi ada beberapa hal yang bisa saya sampaikan terkait pengobatan yang akan diterima Abang Ganteng nanti. Nah, aku juga waktunya. Dan selanjutnya mungkin ada beberapa pertanyaan terkait pasien yang akan saya tanyakan. Mungkin hal-halnya agak sedikit sensitif, tapi Ibu jangan khawatir karena kerahasiaan pasien akan dijaga. Tidak apa-apa kan Ibu? Iya. Baik. Jadi untuk yang pertama itu, apakah Abang Ganteng ini ada riwayat alergi obat nih? Tidak ada. Oh iya, kalau misalkan sedang mengonsumsi obat-obatan lain? Tidak ada juga Mbak. Oh, betul. Kalau merokok atau minum alkohol mungkin? Abang Ganteng selama ini tidak pernah merokok dan minum alkohol. Itu, terima kasih atas konfirmasinya ya Ibu.
Baik Ibu, kalau begitu saya langsung informasikan aja ya Ibu. Nanti untuk abang Ganteng ini akan mendapatkan 3 obat Ibu. Untuk obat infeksi mata, obat asma, dan juga untuk obat sebaliknya. Kira-kira dokter sebelumnya udah ngasih tahu belum ya Bu tentang obat-obat ini? Oh, kalau tentang obat belum ada sih Mbak, cuma tadi didiagnosis sama dokternya aja. Oh ya oke, kalau gitu mungkin saya informasikan ya sekarang. Nah jadi yang pertama ada obat yang ini Bu, Sandovitrol. Ini obat untuk tetes mata untuk infeksinya. Untuk cara penggunaannya sendiri, dia 4 kali sehari 2 tetes. Nah selanjutnya kalau yang sampelnya awal ini itu untuk obat asma nih Bu, digunakannya juga 4 kali sehari 2 sipol. Dan kalau untuk yang Dulcolax, ini obat untuk sembeliknya digunakannya juga setiap 4 jam. Tapi ini dipakai kalau abang Ganteng lagi merasa sembelit aja Ibu, jadi nggak usah dipakai untuk sembelit. Oke baik, sampai sini mungkin ada yang ditanyakan dulu Ibu. Ini Mbak, buat cara pakai dari Dulcolax ini gimana ya kira-kira, soalnya abang Ganteng baru pertama kali pakai obat ini. Oh iya baik, untuk pemakaian Dulcolax suppositoria ini caranya yang pertama cuci tangan dulu sebelum mengambil obatnya. Nanti obatnya diambil dan bisa dibuka bungkus aluminium foilnya. Kemudian obatnya bisa dibasahi dengan sedikit air dan pasien itu ditidurkan dengan kondisi miring ya Bu. Nanti obat ini bisa didorong ke dalam anus menggunakan ujung jari. Nah, nanti kalau udah selesai jangan lupa untuk cuci tangan lagi. Seperti itu ya. Cukup jelas? Cukup jelas Mbak. Oke baik. Kan yang tadi buat Dulcolax ya Mbak, kalau misalnya buat obat tetes mata ini gimana ya cara pemakaiannya? Oh ya, untuk obat tetes mata ini caranya nanti yang pertama pasti cuci tangan dulu ya Bu. Nah, habis itu nanti kepala pasien atau kepala abang Eman bisa ditengadahkan ke atas, kemudian ditarik kelopak mata yang di bawahnya. Setelah itu diteteskan obatnya sebanyak 2 tetes ya Bu tadi sekali pemakaiannya. Nah, terus nanti ditutup perlahan matanya. Nah, sehabis itu di bagian ujung mata dekat hidungnya ditekan selama 1-2 menit. Nanti apabila ada obat yang mungkin jatuh ke kulit bisa dilas saja pakai tisu. Seperti itu cukup jelas? Cukup jelas Mbak. Baik Mbak, kira-kira dari penggunaan ketiga obat ini ada efek samping yang terjadi pada pasien nggak ya? Oh ya, kalau untuk efek samping terjadi mungkin nanti kalau ada alergi ya Mbak, seperti demam, mual, muntah seperti itu. Tapi nanti kalau efek sampingnya terasa berat, langsung saja konsultasikan kepada dokter ya Mbak. Oke, baik Mbak. Terus kira-kira kalau misalnya pasien lupa menggunakan ketiga obat ini, ada solusinya nggak ya Mbak? Oh ya, kalau misalkan nanti pasien lupa memberikan obatnya, apabila masih dekat dengan waktu pemberian seharusnya, itu bisa digunakan aja langsung. Tapi kalau misalkan nanti terlalu jauh dari waktu pemberian seharusnya, itu di skip aja, langsung diberikannya lagi nanti di waktu pemberian seharusnya. Nah, tapi perlu diingat untuk tidak usah menggandakan dosis ini ya. Terima kasih Mbak. Baik Ibu, dan untuk menunjang pengobatan nanti, untuk pasien abang Ganteng itu disarankan untuk menghindari tempat-tempat yang banyak debu, polusi, ataupun dingin ya Ibu, supaya tidak ada infeksi mata dan asmanya. Dan juga untuk menghindari sambelitnya bisa dikonsumsi makanan yang kaya serat dan juga banyak minum air putih ya Ibu ya. Baik Ibu, sebelumnya ingin bertanya saya apakah ada kotak obat Bu di rumah? Tidak punya Mbak. Oh ya tidak apa-apa, kalau tidak ada kotak obat, obat-obatan ini bisa disimpan saja di tempat yang aman, sejuk, dan kering ya Ibu ya. Baik Mbak. Oke, baik Ibu, sebelum saya tutup konselingnya untuk memastikan bahwa informasi saya sudah lengkap dan tidak ada yang terlewat, mungkin bisa diulang Ibu mengenai obat-obat dan aturan pakainya. Oke, baik Mbak. Yang pertama itu ada obat tetes mata sih, Sandovitrol ini. Cara penggunaannya itu tiap 4 kali sehari 2 tetes. Lalu yang kedua itu ada Ventolin sebagai obat asma 4 kali sehari 2 kali semprot. Terus yang ketiga itu ada Dulcolax tiap 4 jam sekali jika abang Ganteng mengalami sembelit. Oke, baik Ibu sudah lengkap ya Ibu informasinya. Mungkin terakhir ada yang ingin ditanyakan lagi Bu? Tidak ada Mbak. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin saya tutup saja konselingnya. Terima kasih banyak Ibu. Semoga pasien abang Ganteng lekas sembuh ya Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih juga Mbak. Oke, baik ini untuk obatnya ya Ibu. Terima kasih. Semoga lekas sembuh. Baik, terima kasih juga Mbak. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.